kita sampaikan. Kalau kita hanya fokus untuk melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, miskin manusia. Maka bagaimana jadinya? Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi kaya? Carilah ladang-ladang amal yang bisa melahirkan jariah buat kita. Bahkan jasad kita kan terbatas kan Pak? Sampai batas berapa umur manusia? 100. Ya 60-70 tahun. 90. Amal ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sama 70. Kalau udah lewat 70 injury time. Sepak bola Pak, penambahan waktu. Tapi berhenti juga kan? Tambah lagi. Tapi udah begitu batas. Artinya pemahaman kita itu, kita paham bahwa umur manusia itu terbatas. Iya. Apa yang tidak bisa membatasi kita? Umur, kalau umur 70, 60, apa sih yang bisa kita lakukan? Jujur Pak, ada orang yang mohon maaf baru belajar mengaji ketika umur 60 tahun. Ada nggak? Banyak. Ya, udah susah lempeng ya udah. Mau lempeng juga nggak bisa, mau lempeng juga susah yang udah begitu. Tapi sampai dia ngomong gitu Ustaz, kalau di rumah kayaknya bener kalau saya mau baca mau bener aja ya iyalah cucunya ogah mbak perbaikin lah. Kalau perbaikin mah galakkan dia kan. Artinya kisaran umur 60-70 tahun itu sudah kita pastikan Pak, kapan mulai baliknya, kapan mulai sungguh-sungguh belajarnya. Mohon maaf, ukuran 20 emang lagi bencikalnya begitu kan. 60, 25 tahun, 30, kapan mulai sadarnya? Alhamdulillah sih 40-an tahun dari kita mulai kenal sholat, kenal masjid. Ada yang begitu, insyaallah sini mah kagak. Pada ngaji. Sini pada ngaji. Ada kan yang baru kenal begitu? Ada Pak. Usia tua baru mulai kenal itu. Maka karena itu, karena kita paham keterbatasan kita, maka Allah siapkan lahan-lahan agar umur itu bisa berhenti, tapi amal itu tidak berhenti. Inilah yang disebut dengan amal jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Paling tidak Rasul memberikan sinyal, memberikan gambaran. Kejar yang 3 ini. Kalau engkau sadar bahwa kehidupanmu terbatas. Apa itu? 1. Shadaqatin jariyah. Berbuat ketika kau hidup. Apa yang kau bisa lakukan? Sedekah. Apa yang bisa kau sedekahkan? Apa saja yang kau miliki. Harta silakan kau sedekahkan. Ilmu silakan kau sedekahkan. Sampai tenagamu silakan kau sedekahkan. Karena Islam itu tidak membatas sedekah itu hanya pada materi saja. 1. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, semakin banyak ilmu yang kita peroleh, maka semakin besar potensi kita untuk bisa berbagi. Oh, 1 huruf kita ajarkan kepada orang, ngalir gak ilmunya? Masya Allah. Maka ada seorang ustaz bilang, jangan korelakan anakmu itu mengenal semua surat dan huruf dari gurunya saja, tapi bukan dari minimal kau ajarkan Fatihah buat anakmu. Oh, semuanya serahin sama gurunya. Dari alif ba gurunya, alif ba gurunya, Fatihah gurunya. Lah kita nggak punya menorehkan apapun. Tapi kan udah sedekahnya harta, kita fasilitasi dia, alhamdulillah. Lah ini udah nggak fasilitasin harta, kagak dikasih gurunya, kagak dicariin anaknya, kagak diajarin, jadi masalah. Jadi yang kedua, ilmu yuntafa'u. Paling tidak yang ketiga kata Nabi, awwaladin saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Bapak sekalian berharap Allah Subhanahu wa taala. Masih ada lanjutan-lanjutan yang nanti kita akan bahas insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang lain. Ada beberapa hal yang nanti akan bisa kita sempurnakan pembahasan dari memberantas kemungkaran dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang kemudian kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang sedang kita kaji ini paling tidak beberapa hal bisa kita simpulkan secara sederhana.
Yang pertama, selama ada kebaikan maka selama itu pun ada keburukan. Yang kedua, siapa yang banyak berbuat maka dia pula yang lain akan mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga, melihat kemaksiatan jangan hanya diam. Cobalah untuk berubah dengan apapun yang kita bisa. Bisa dengan kekuatan, bisa dengan lisan, paling tidak bisa dengan hati. Yang paling sulit, yang paling berat adalah jangan mengiyakan kemaksiatan lalu memberikan dukungan terhadap kerusakan-kerusakan itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya buat kita semuanya. Semoga istiqamah dalam kebaikan hingga wafat kita semua. Dan cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pengajian kita pada malam ini, yaitu hadis Arba'in yang ke-34 tentang kewajiban memberantas kemungkaran. Sebelum ditutup, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.